Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialang Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Nah, pada budget perubahan aktiva tetap terdapat pengertian, jenis, kegunaan, cara, dan bentuk. Dalam pengertian, budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Nah, perubahan aktiva tetap antara lain meliputi yang pertama pembelian aktiva tetap baru, pembuatan aktiva tetap baru, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru, penjualan aktiva tetap yang lama. Selanjutnya yaitu perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pengurangan nilai aktiva tetap yang lama yang usang. Nah, kegunaan budget perubahan aktiva tetap sendiri yaitu secara umum sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, dan secara khusus yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Nah, bagaimana cara menyusun budget perubahan aktiva tetap? Yang pertama yaitu dengan merencanakan produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir yaitu metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Nah, bentuk budget perubahan aktiva tetap sendiri yaitu sebagai salah satu pendukung neraca, balanced supporting budget harus cukup, sistematis, dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasikan kerja, dan alat evaluasi kerja. Nah, budget kas sendiri yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kegunaan sendiri budget kas yaitu secara umum yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua alat pengkoordinasian kerja, yang ketiga alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus sendiri yaitu sebagai penyusunan master balance sheet budget, yaitu budget induk neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Yang pertama, faktor penerimaan kas. Faktor penerimaan kas sendiri terdapat budget penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Selanjutnya ada budget perubahan aktiva tetap, rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Nah, ada faktor pengeluaran kas. Faktor pengeluaran kas sendiri terdapat budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para supplier, bahan mentah di pasar, posisi perusahaan terhadap pihak supplier, bahan mentah. Selanjutnya ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Selanjutnya yaitu budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, budget biaya perusahaan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain. Bentuk budget kas sendiri yaitu tidak tersedia sesuatu
bentuk standar yang harus dipergunakan. Berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perubahan masing-masing. Nah, wajib kas sendiri mencakup dua sektor, yaitu yang pertama sektor penerimaan kas dan yang kedua sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Nah, aktiva tetap sendiri biasanya disebut aset, yaitu harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, aktiva sendiri memiliki pengertian sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi di masa yang mendatang yang diharapkan akan memperoleh keuntungan perusahaan. Aktiva sendiri secara umum terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dalam pengertiannya, aktiva tetap yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dalam menyusun masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sementara itu, sedangkan pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk menjual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.